Sebagai dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, Han Chen juga merupakan selebriti mutlak di Bibo Tianfu. Kedatangannya menarik perhatian sekelompok orang. Kakak senior Han Chen, murid penjaga Aula Naga Emas, apa pedang Void Duan Lingtian, sebenarnya mengancam untuk melawanmu dan kakak senior Sue Lang dengan 1 dan 2 musuh. Dia benar-benar arogan dan sombong. Kakak senior Han Chen, apakah kamu juga di sini untuk melihat bagaimana wajah Duan Lingtian ditampar? Kakak senior Han Chen, setelah pertempuran antara Duan Lingtian dan Sue Lang, maukah kamu meminta Duan Lingtian untuk bermain melawan satu sama lain? Begitu Han Chen tiba, banyak orang menyambutnya. Karena Duan Lingtian mengatakan itu menunjukkan bahwa dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Mari kita tunggu dan lihat. Han Chen dan tersenyum, sekarang, fokusmu seharusnya pada Sue Lang dan Duan Lingtian, bukan aku. Suara itu jatuh, dan mata Han Chen jatuh pada bayangan cermin di depannya. Saat ini, 2 orang di bayangan cermin juga bergerak. Meskipun Han Chen berbicara dengan rendah hati, tetapi jauh di dalam matanya, masih ada sedikit penghinaan. Penghinaan untuk Duan Lingtian, menurutnya, sebagai dewa superior yang tak terkalahkan, di bawah kekuatan tertinggi, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya. Jika dia bergabung dengan Sue Lang, tidak seorang pun di bawah kekuasaan akan berani mengatakan bahwa mereka dapat diikat dengan 1 dan 2 musuh, apalagi mengalahkan mereka. Kakak senior Han Chen, menurutmu berapa lama kakak Sue Lang akan bisa menang? Seseorang di sebelahnya bertanya pada Han Chen. Han Chen dan berkata, sulit untuk mengatakan. Lagi pula, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika saya tidak memahami hukum alam kesempurnaan besar, ada dewa superior yang tak terkalahkan. Kendo menyentuh ambang urutan ke-7. Aku juga ingin melihat cara apa yang bisa dia gunakan. Saat suara Han Chen baru saja jatuh, 2 orang di bayangan cermin telah menyelesaikan putaran pertama konfrontasi tentatif, dan mereka tampaknya berimbang, seolah-olah tidak ada yang lebih kuat dari yang lain, dan tidak ada yang lebih lemah dari yang lain. Melihat adegan ini, wajah Han Chen menjadi sedikit serius. Kekuatan Lingtian ini agak di luar dugaannya. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah apa yang dikatakan Duan Lingtian selanjutnya, apakah kamu memiliki kekuatan ini? Duan Lingtian menatap Sue Lang dengan kekecewaan di matanya. Kekuatan Sue Lang ini mirip dengan kekuatan superior tak terkalahkan yang mulia, Yao Tianchen, yang sebelumnya dia lawan di tempat di mana lelaki tua itu tidak memiliki ruang untuk kembali ke reruntuhan. Pada awalnya, sebelum dia mendapatkan ingatan tentang lelaki tua Wukong, kekuatannya tidak lebih lemah dari Yao Tianchen. Kemudian, setelah mendapatkan ingatan orang tua Wukong, kekuatannya meningkat lagi. Penyakit jiwa, Sue Lang berteriak dengan marah, dan menembak lagi, serangan itu menjadi semakin ganas. Adapun Duan Lingtian, dia tidak menahan saat ini, setelah mengintegrasikan ingatan lelaki tua Wukong, kekuatannya yang meningkat sepenuhnya terungkap. Berhenti, 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 Dalam sekejap mata, badai cahaya pedang meledak di sekitar tubuh Duan Lingtian, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan yang luas, menyelimuti Duan Lingtian dan Sue Lang bersama-sama. Serangan Sue Lang, meskipun terus-menerus, benar-benar hancur. Selama seluruh proses, ekspresi Duan Lingtian tenang dan dia terlihat sangat santai. Kamu terlalu lemah. Ketika sekelompok orang di luar tampak tercengang, Duan Lingtian menghela nafas pelan. Dalam sekejap, pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala di sekelilingnya. Hampir setengah dari pedang menyala di dekatnya, semuanya bergabung, berubah menjadi pedang raksasa, dan menyapu ke arah Sue Lang. Ledakan, di depan pedang raksasa ini, serangan Sue Lang rentan terhadap satu pukulan, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya juga hancur, darah menyembur liar dari mulutnya. Adegan ini menyebabkan kegemparan dari para penonton di luar. Ya Tuhan, bagaimana situasinya? Bagaimana itu bisa terjadi? Kakak Sue Lang, dia adalah dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Keberadaan terkuat di bawah apa yang disebut kekuatan tertinggi. Mungkinkah Lingtian ini sudah menjadi kekuatan tertinggi? Duan Lingtian bukan negara adidaya, kekuatan sucinya hanya kekuatan dewa yang lebih tinggi. Ini adalah kekuatan Kendo untuk menyentuh ambang urutan ke-7. Apalagi, melihat hukum ruang angkasanya, sepertinya dia tidak jauh dari alam kesempurnaan besar. Lingtian ini terlalu menakutkan. Tidak heran itu diberi nama oleh Hall Master Xiao dari Istana Naga Emas.
Pedang Void tidak ada habisnya, pedang kental mematahkan kepalsuan. Dia pantas mendapatkan gelar Pedang Void. Di luar, sekelompok murid Bibo Tianfu dikejutkan oleh kekuatan Duan Lingtian. Meskipun, ini adalah murid baru yang baru saja memasuki Bibo Tianfu. Namun, di dunia ini di mana yang kuat dihormati, yang kuat dihormati. Konsep ini tidak akan berubah karena pihak lain adalah pendatang baru. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Han Chen juga menonton, dan wajahnya tidak terlalu tampan saat ini. Dia menatap sosok ungu di bayangan cermin, dan matanya tidak hanya takut, tetapi juga takut. Terlalu kuat, bahkan dia tidak yakin untuk berurusan satu sama lain. Ini, Huang Fuping tertegun, meskipun Duan Lingtian mengalahkannya, dia tidak berpikir bahwa Duan Lingtian memiliki kekuatan untuk mengalahkan Suelang. Sekarang, melihat Suelang begitu sengsara, dia tiba-tiba menyadari betapa buta dan sombongnya dia sebelumnya. Kei, yang berdiri di samping Huang Fuping, juga terkejut dengan kejadian ini. Dia berpikir bahwa kekuatan Duan Lingtian, bahkan jika itu lebih kuat dari Suelang, tidak akan lebih kuat. Tidak akan mudah untuk mengalahkan Kei. Bagaimanapun, Kei adalah dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, pemandangan di depannya telah sepenuhnya menumbangkan kognisi masa lalunya tentang Dewi Atas yang tak terkalahkan. Aku memegang tanganku, kamu hanya terluka sedikit. Pada saat ini, di bayangan cermin, Duan Lingtian berbicara lagi, ini seharusnya tidak memengaruhi Anda untuk memiliki kompetisi lain. Pergi dan panggil Han Chen. Hari ini, saya akan mencoba 1 lawan 2, dan mencoba 2 dewa atas Bibo Tianfu yang tak terkalahkan. Berapa banyak Kati dan 2 Tael di sana? Kata-kata Duan Lingtian bisa dikatakan sangat arogan. Jika dia menghancurkan dan mengalahkan Suelang, akan ada banyak omelan. Tapi sekarang, tidak ada yang mengira dia sombong. Bahkan para penonton di luar memandang Han Chen tanpa sadar. Han Chen juga datang untuk menonton pertempuran. Sekarang, Duan Lingtian sekali lagi menantang Han Chen dan Suelang untuk bergabung. Bagaimana Han Chen memilih? Kakak senior Han Chen, apakah kamu setuju? Saya pikir ada kemungkinan besar. Jika Anda bertarung sendirian, kakak senior Suelang bukanlah lawan Duan Lingtian, dan kakak senior Han Chen, yang kekuatannya sebanding dengan kakak senior Suelang, secara alami sama. Sekarang, ada kesempatan untuk bergabung untuk menangani Duan Lingtian, dia tidak boleh melewatkannya. Di bawah mata semua orang, Han Chen akhirnya keluar dari langit dan memasuki Bibo Hall secara langsung. Kakak senior Han Chen, apakah ini akan masuk? 2 lawan 1, itu menarik, meskipun kakak senior Suelang dikalahkan oleh Duan Lingtian, jika dia bisa bergandengan tangan dengan kakak senior Han Chen, dia seharusnya masih bisa memenangkan pertandingan. 2 dewa superior yang tak terkalahkan bergabung untuk menghadapi non-superior. Jika itu sebelumnya, aku tidak akan pernah memimpikannya adegan seperti itu. Setelah melihat Han Chen memasuki Bibo Hall, ada sensasi lain di luar tanpa kejutan. Di mata yang bersemangat, ada ekspresi antisipasi yang kuat. Han Chen, Suelang, 2 dewa superior tak terkalahkan dari Bibo Tianfu. Di Bibo Tianfu, mereka adalah makhluk terkuat di bawah yang terkuat. Dan hari ini, Suelang dikalahkan oleh non-superior yang baru saja bergabung dengan Bibo Tianfu. Dan mudah untuk mengalahkan, pihak lain mengundang Han Chen dan Suelang untuk bertarung bersama. Sekarang, Han Chen juga masuk. Gambar cermin, Han Chen dan Suelang berdiri berdampingan. Berdiri di seberangnya, itu adalah Duan Lingtian. Mengapa saya pikir, Duan Lingtian mungkin masih menang? Seharusnya tidak, meskipun kakak senior Suelang tampaknya mudah dikalahkan olehnya, karena dia bukan yang terkuat, harus ada batasan seberapa kuat dia. Saya juga berpikir bahwa kakak senior Han Chen dan kakak senior Suelang bekerja sama, dan dia mungkin bukan lawan. Para penonton di luar pada awalnya adalah sekelompok murid Bibo Tianfu. Secara bertahap, pejabat tinggi Bibo Tianfu juga tiba dengan tenang. Di antara mereka, itu juga termasuk Master Bibo Tianfu. Tuan Istana Tuan, kemunculan Palace Master Bibo Tianfu segera mengejutkan banyak pejabat tinggi. Namun, ketika mereka menyapa, Kepala Istana Bibo Tianfu membuat gerakan lain, memberitahu mereka untuk tidak mengganggu yang lain, perhatikan pertempuran ini dengan hati-hati. Han Chen dan Suelang mungkin dikalahkan. Mendengar kata-kata Master Istana mereka,
para pejabat tinggi Bibo Tianfu semua tersentak. Aku juga menyaksikan pertempuran tadi. Tan Dan, kepala Bibo Tianfu, berkata, kekuatan Sue Lang tidak jauh darinya, tetapi tidak dekat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan Sue Lang dengan mudah. Selain itu, dia bersikeras meminta Han Chen dan Sue Lang untuk bertarung satu sama lain, dan untuk melawannya, dia juga harus ingin menggunakan tangan mereka untuk mengasah dirinya sendiri. Pertarungannya dengan Sue Lang berumur pendek. Namun, tidak sulit untuk melihat bahwa hukum tata ruangnya telah meningkat lagi. Itu tidak jauh dari alam kesempurnaan agung. Sebagai Master Istana Bibo Tianfu, meskipun dia bukan orang suci dari peringkat ke-6 yang terkuat, dia juga seorang semi-sage dari peringkat ke-5. Dengan visinya yang unik, tidak sulit untuk melihat ini. Bagus. Sebuah suara keras datang, dan kemudian sesosok muncul. Itu tidak lain adalah penguasa Istana Naga Emas, Xiao Tianqi. Aula Tuan Xiao, Aula Tuan Xiao. Begitu Xiao Tianqi muncul, sekelompok orang mengambil inisiatif untuk memberi hormat, menunjukkan kekaguman. Meskipun Hall Master Xiao ini lebih muda dari pejabat senior Bibo Tianfu mereka, kekuatannya lebih kuat dari mereka, bahkan tidak lebih lemah dari Master Istana Bibo Tianfu mereka. Saudara muda Tianqi, kamu kembali lebih awal. Master Istana Bibo Tianfu terkejut, lalu sedikit mengernyit bagaimana penyelidikannya. Mengapa murid-murid itu mati? Ini adalah tabrakan kekuatan di tanah pasar yang kembali, diduga kekuatan para penguasa pasar yang kembali adalah kekuatannya. Xiao Tianqi menghela nafas dan berkata, adapun alasannya, tidak ada yang tahu. Kali ini, kita bisa dianggap mencuri ayam tanpa kehilangan nasi. Orang kuat yang meninggalkan tanah kembali ke reruntuhan hanya mencari seseorang untuk menguburnya. Ada sedikit kemarahan di mata kata-kata Master Istana Bibo Tianfu. Hal semacam ini hanya bisa dianggap sial. Xiao Tianqi menghela nafas. Kalau tidak bagaimana, belum lagi pembangkit tenaga listrik yang meninggalkan tanah reruntuhan, mereka semua adalah negara adidaya sebelum partisi sejarah. Mereka ingin menemukan satu sama lain, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena pihak lain telah binasa. Bahkan jika Anda mundur 10.000 langkah dan mengatakan bahwa pihak lain tidak mati, jika Anda menemukannya, apakah Anda masih dapat menyelesaikan akun dengannya? Apakah Anda lawannya? Oke, ayo berhenti membicarakan ini. Mari kita lihat penampilan murid penjaga Aula Naga Emasmu. Tatapan Master Istana Bibo Tianfu kembali ke bayangan cermin di depannya. Kali ini, Anda, Istana Naga Emas, telah menemukan harta karun. Xiao Tianqi mendengar kata-kata itu, meskipun mulutnya sederhana, tetapi kebanggaan yang muncul di sudut mulutnya tidak bisa disembunyikan. Di sisi lain, pejabat senior Bibo Tianfu sudah mulai memberi selamat kepada Xiao Tianqi. Duan Lingtian menghadapi Han Chen dan Sue Lang dengan ekspresi tenang dan Gu Jing tidak memiliki gelombang. Dengan gerakan di hati saya diam-diam berkata, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengalahkan mereka. Namun, tujuanku tidak sesederhana mengalahkan mereka. Aku harus mengandalkan mereka untuk berdebat denganku. Biarkan mereka menjadi batu asa saya, sehingga saya dapat mencerna lebih lanjut kenangan yang ditinggalkan oleh orang tua Wukong, dan membuat kekuatan saya lebih jauh. Karena pemikiran-pemikiran tersebut, oleh karena itu, setelah Han Chen dan Sue Lang memimpin, dia hanya berurusan dengan mereka sebanyak mungkin, dan tidak secara langsung meledakkan seluruh kekuatannya untuk meraih keunggulan. Dari sudut pandang orang luar, Duan Lingtian sedikit dirugikan dalam konfrontasi instan ini. Apakah Duan Lingtian akan kalah? Seperti yang diharapkan dari dua dewa atas Bibo Tianfu kita yang tak terkalahkan, mereka tidak terkalahkan ketika mereka bergabung. Kakak senior Han Chen dan kakak Sue Lang terlalu kuat. Sekelompok murid Bibo Tianfu sangat bersemangat. Dibandingkan dengan kemenangan Duan Lingtian, mereka tentu berharap Han Chen dan Sue Lang akan menang. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Adapun pembangkit tenaga listrik Bibo Tianfu, semua keberadaan di atas peringkat keempat Seon, tidak sulit untuk melihat bahwa Duan Lingtian tidak melakukan yang terbaik. Bahkan, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan Sue Lang dengan mudah sebelumnya. Duan Lingtian, gunakan semua kekuatanmu. Sue Lang mendengus dingin. Pada saat ini, dia merasa terhina. Dia bergabung dengan Han Chen, tetapi dia tidak memenangkan Lingtian ini untuk waktu yang lama. Tidak seperti Sue Lang yang telah merasakan kekuatan sejati Duan Lingtian, dapat dipastikan bahwa Duan Lingtian telah meninggalkan tangannya sekarang.
Ketika Han Chen mendengar kata-kata Sue Lang, ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak meragukan kata-kata Sue Lang. Dia masih memegang tangannya. Untuk sementara, Han Chen menjadi lebih serius. Dan Duan Lingtian tidak tahu apakah dia mendengar kata-kata Sue Lang, dan kekuatan aslinya berangsur-angsur muncul. Dalam proses ini, apakah itu Sue Lang atau Han Chen, mereka melakukan semua yang mereka bisa, dan bahkan pada akhirnya, bahkan kekuatan darah dimotivasi oleh mereka dan menunjukkannya. Dua kekuatan kekerasan terus berdampak pada Duan Lingtian. Dan Duan Lingtian, dalam duel dengan keduanya, terus dengan cepat mencerna ingatan lelaki tua Wukong. Begitulah, ini sangat sederhana, kenapa kamu tidak menemukannya sebelumnya? Di sini, begitu. Tempat ini tidak serumit yang aku bayangkan. Duan Lingtian, dalam konfrontasi dengan keduanya, merasakan tekanan yang dibawa keduanya, dan menyerap serta mencerna ingatan dan wawasan yang ditinggalkan lelaki tua Wukong di bawah tekanan. Selama pertempuran, persepsinya meningkat setiap saat. Ketika persepsinya telah meningkat ke titik kritis, dan dia akan bergegas melewatinya seperti bangkai kapal. Dia memaksa dirinya untuk berhenti. Tidak bisa menerobos di sini. Setelah terobosan dibuat, tidak hanya hukum ruang angkasa yang akan masuk ke ranah kesempurnaan besar, tetapi juga ilmu pedang akan sepenuhnya melangkah ke urutan ketujuh. Saat itu, bahkan di antara partisi sejarah, malapetaka mengerikan yang hanya bisa dialami oleh beberapa dewa berpangkat tinggi akan datang. Terima kasih semuanya. Duan Lingtian mengeluarkan minuman ringan, dan cahaya pedang di kekosongan di seluruh tubuhnya tiba-tiba berkumpul bersama, berubah menjadi cahaya yang kuat, dan kemudian bersinar. Itu bersinar dan memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Dalam satu gerakan, Han Chen dan Sue Lang, dua dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, dikirim terbang. Kekuatannya saat ini tidak lebih lemah dari keberadaan Seon tingkat pertama. Bagaimana ini mungkin? Dia memang hanya dewa tingkat tinggi. Tanpa memasuki pembangkit tenaga listrik, memiliki kekuatan yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik. Bagaimana dia melakukannya? Di tanah di luar alam, dan bahkan dalam sejarah semua alam, saya belum pernah mendengar tentang alien seperti itu. Orang awam memperhatikan kesenangan, orang awam memperhatikan ambang pintu. Sekarang, bahkan Tuan Istana Bibo Tianfu dan Tuan Istana dari Istana Naga Emas semuanya ngeri. Jelas, mereka semua ketakutan oleh ledakan kekuatan terakhir Duan Lingtian. Setelah Duan Lingtian keluar, dia menemukan bahwa Xiao Tianqi, penguasa Istana Naga Emas, juga ada di sana, dan dia dengan cepat menyapanya. Di bawah kepemimpinan Yi, dia tiba di barisan teleportasi di Bibo Tianfu ke Wanji. Dikirim ke alam anti-dewa. Dia ingin kembali ke alam dewa untuk menerobos. Menurut ingatan lelaki tua yang kosong, terobosan ini, yang terbaik adalah kembali ke dunia tempat dia dilahirkan. Kekuatan alam, sampai batas tertentu, dapat membantu Anda menghilangkan malapetaka. Meskipun setetes dalam ember, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kembali ke alam anti-dewa lagi. Duan Lingtian saat ini, bahkan orang paling kuat yang menjaga formasi teleportasi di alam anti-dewa, cukup sopan padanya ketika dia melihatnya. Terakhir kali Duan Lingtian kembali dengan setengah bijak, dia mengejutkan seluruh alam anti-dewa, menyebabkan semua negara adidaya di alam anti-dewa yang awalnya ingin melawan ide Shen Yunkuan di tangan Duan Lingtian. Alam anti-dewa, kembali ke alam anti-dewa lagi, Duan Lingtian memikirkan mantan pembangkit tenaga listrik semi suci, Duan Yuwei, tanpa kejutan. Kakak Wei, selama aku berhasil dalam bencana ini, hari aku melangkah ke Seon adalah waktu bagiku untuk membalaskan dendamu. Di mata Duan Lingtian, niat membunuh yang dingin tiba-tiba meledak, dan cahaya dingin berkedip, seolah-olah bisa menembus langit dan dunia, mengatasi rintangan ruang, dan mengunci orang yang membunuh Duan Yuwei di masa lalu. Dengan ingatan orang tua yang kosong, sekarang, dia dapat menarik langit dan bumi, urutan ketujuh dari 4 alam, dan hukum kesempurnaan agung dalam satu bencana. Selama malapetaka berhasil dipatahkan, dia akan menjadi eksistensi pertama di era kontemporer Myriad Realms yang mengambil langkah ini. Setelah mengambil langkah ini, selama dia melangkah ke ranah Seon, dia secara langsung adalah keberadaan Orde Ketujuh Seon, cukup untuk mendorong dunia secara horizontal dan tak terkalahkan di dunia. Tentu saja, ini bukan akhir baginya. Ingatan orang tua yang kosong, selama dia menjadi miliknya sendiri. Melangkah ke peringkat ke-9 Seon, dan bahkan mencapai tingkat paritas dengan surga, itu sudah dekat.
Menurut ingatan lelaki tua yang kosong itu, tempat-tempat sengit yang terkenal di alam anti-dewa, dan 3 tempat sengit paling berbahaya, tidak eksklusif untuk alam anti-dewa, tetapi terhubung ke surga dan dunia. Asura neraka adalah salah satunya. Duan Lingtian tidak asing dengan Asura Hell. Di masa lalu, tuannya berhati ringan, yaitu, setelah melarikan diri ke neraka Asura, dia kembali dengan pertemuan yang mengejutkan dan mendapatkan kembali posisinya sebagai kaisar surga. Di sana, tuannya mendapat banyak. Bahkan kemudian, dia pergi ke tempat itu bersama tuannya, dan berhasil keluar dari jalan hukum waktu, dan sekarang pencapaian hukum waktunya tidak rendah. Hanya saja tidak sebaik hukum ruang. Duan Lingtian kembali ke alam yang menentang dewa. Xiao Mubai, penguasa alam dari alam anti-dewa, segera menerima berita itu. Namun, setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian kembali sendirian, dia tidak terlalu memperhatikan. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian awalnya adalah orang dari alam penentang dewa, itu normal baginya untuk melakukan perjalanan bolak-balik ke alam penentang dewa. Karena itu, bahkan jika Duan Lingtian memasuki neraka Asura, dia tidak tahu. Sura neraka berpikir bahwa ketika dia memasuki neraka Asura, ada banyak krisis, tetapi sekarang, sepanjang jalan tanpa hambatan, Duan Lingtian harus merasa bahwa waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah memiliki kekuatan yang dia miliki sekarang. Menurut ingatan lelaki tua Wukong, bahkan orang bijak yang kuat, yaitu keberadaan Jie Zun, keberadaan Seon tingkat 6, kekuatan jiwa, tidak lebih kuat dari Seon tingkat kelima. 2. Artinya, bahkan orang bijak terkuat di dunia tidak bisa menyingkirkan jiwa KR yang terpenjara. Dengan keberadaan Seon tingkat ke-7, jiwa dapat disublimasikan lebih jauh. Pada level ini, cukup dengan mudah membiarkan KR lolos dari penderitaan keheningan jiwa. Karena pemahaman ini, oleh karena itu, Duan Lingtian sangat ingin mengambil langkah kritis ini. Kalau tidak, dengan karakternya, dia tidak akan memprovokasi dan menantang dua dewa superior Bibo Tianfu yang tak terkalahkan satu demi satu pada hari dia memasuki Bibo Tianfu. Sebelum Duan Lingtian pergi, dia dengan cepat menyebarkan berita tentang mengalahkan dua dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan dari Bibo Tianfu dengan kurang dari budidaya yang terkuat. Berita itu menyebar, dan kuartet bergetar. Semua kekuatan tahu bahwa Aula Naga Emas Bibo Tianfu telah mencapai ambang kendo urutan ke-7, dan bahkan hukum ruang akan disempurnakan. Bahkan di 3 alam atas dengan status paling tinggi di antara alam segudang, banyak orang kuat telah menerima berita. Namun, setelah menerima berita itu, mereka menggelengkan kepala bersamaan. Aku khawatir itu tidak akan lama sebelum Tian Jiao yang lain binasa. Urutan ke-7 dari 4 jalan surga dan bumi, hukum ruang angkasa dari alam kesempurnaan agung, tidak dapat hidup berdampingan. Jika Anda melangkah bersama, Anda akan memprovokasi jalan surga dan akan dilenyapkan oleh jalan surga. Kehendak surga adalah kehendak surga. Kehendak surga tidak dapat dilanggar. Di 3 alam atas, selama bertahun-tahun yang tak terhitung, keberadaan seperti itu, meskipun jarang, tidak pernah muncul. Namun, keberadaan itu, tanpa kecuali, semuanya mati di bawah malapetaka. Seolah-olah jalan surga tidak mudah bagi surga dan bumi ini untuk memiliki keberadaan yang menentang surga. Secara khusus, sekelompok pembangkit tenaga listrik alam dari 3 alam atas. Mereka bahkan lebih sadar akan hal ini. Di antara mereka, ada juga beberapa orang, pada kenyataannya. 4 dunia juga samar-samar menyentuh ambang urutan ke-7, tetapi mereka tidak berani masuk. Karena mereka semua tahu bahwa begitu mereka masuk, mereka akan mengantarkan kematian. Kecuali jika bencana 10.000 tahun yang muncul menjadi semakin tak terbendung seiring berjalannya waktu, dan Anda ingin memanfaatkannya, Anda biasanya tidak akan memprovokasi jalan surga. Namun, pembangkit tenaga listrik dalam sejarah 3 alam atas, tanpa kecuali, semuanya mati dan lenyap. Dewa tingkat tinggi, mengambil langkah ini, malapetaka yang dihadapi oleh mereka jauh lebih menakutkan daripada malapetaka yang dihadapi oleh makhluk tertinggi yang telah mengambil langkah ini. Tetapi bagi para dewa tingkat tinggi, itu juga merupakan pukulan yang menghancurkan. Di masa lalu, di wilayah kita, bukan karena tidak ada keberadaan dewa atas yang mengambil langkah ini, tetapi mereka masih mati dan menghilang. Meskipun, sejarah sebelum partisi sejarah dan sejarah saat ini benar-benar terputus.
Hampir semua orang tidak tahu kebenaran tahun ini. Namun, masih ada beberapa orang yang menemukan masalah ini dan catatannya telah diturunkan. Karena itu, tidak ada yang berpikir bahwa Duan Lingtian dapat mengambil langkah paling kritis. Mereka semua merasa bahwa selama dia berani mengambil langkah itu, dia pasti akan mati. Jika saya adalah dia, saya tidak akan mencoba mengambil langkah itu. Setelah 4 alam langit dan bumi melangkah ke urutan ke-7, hukum akan sempurna, dan itu akan selamanya. Ya, dia mungkin juga memisahkan hubungan antara Kendo dan hukum ruang angkasa, dan hanya melangkah ke kesempurnaan besar hukum ruang angkasa, dan Kendo tidak akan melangkah lebih jauh. Dengan cara ini, setelah melangkah ke ranah yang terkuat, dia akan juga menjadi dunia yang tak terhitung jumlahnya, bahkan di luar dunia, salah satu orang suci dan pembangkit tenaga listrik terkuat. Di Duan Lingtian saat ini, hukum ruang angkasa dan ilmu pedang ruang angkasa terintegrasi, dan jelas bukan rahasia lagi bahwa mereka saling mempromosikan. Bagaimanapun, pejabat tinggi Bibo Tianfu tidak buta. Secara alami Anda dapat melihat ini. Di neraka Shuro, Duan Lingtian menemukan tempat di dekat tepi alam anti-dewa, dan mulai melepaskan penekanannya yang disengaja terhadap hukum Kendo dan ruang angkasa. Biarkan ilmu pedang dan hukum ruang angkasa berjalan lebih jauh bersama-sama. Hukum luar angkasa, kesempurnaan hebat. Kendo, urutan ke-7. Tidak perlu fokus pada satu titik sama sekali. Sekarang setelah pembatasan dilepaskan, keduanya akan melangkah bersama. Dan pada saat ini, Duan Lingtian hanya merasa bahwa jiwanya tampaknya telah disublimasikan dengan cara yang tak terlukiskan dan sangat berlebihan, membuat persepsinya tampaknya telah meningkat beberapa kali, atau bahkan belasan kali, pada saat ini. Dalam sekejap, di Duan Lingtian, kekuatan suci bangkit dengan sendirinya dan berubah menjadi cahaya pedang besar, ribuan cahaya pedang kecil melesat keluar dari sekitarnya, menyapu 4 arah, menyebabkan semua yang ada di 4 arah dihancurkan. Dalam sekejap mata, zona vakum besar muncul di sekitar tubuh Duan Lingtian. Betul sekali, ini ruang hampa, ini bukan niat Duan Lingtian untuk menembak. Kekuatan ini, Duan Lingtian mulai mencoba mengendalikan kekuatan ini yang tampaknya mampu menghancurkan dunia. Dan di saat ini juga, ledakan, tiba-tiba, ada raungan yang sepertinya mampu menembus langit, tetapi bencanalah yang ingin membunuh Duan Lingtian dan angka abnormal lainnya. Kekuatanku, aku ingin mengendalikan, apakah kamu masih enggan? Tian Dao, apakah itu sangat mendominasi? Mata Duan Lingtian berkilat kedinginan, dan dengan senyum dingin, dia terus mengendalikan kekuatan perubahan kualitatif. Di tubuhnya, mengabaikan ancaman Dao Surgawi sama sekali. Dan dengan Duan Lingtian melakukan ini, pergerakan di Cakrawala bahkan lebih besar. Tampaknya membawa kekuatan-kekuatan penghancur dunia, tersapu dari luar alam yang menentang dewa. Dan Duan Lingtian, yang telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, tiba-tiba menatap matanya, dan semua kekuatan yang siap untuk pergi tersapu. Seluruh orang berdiri dalam kehampaan. Di tangannya, kekuatan yang mengamuk mengembun, dan akhirnya berubah menjadi pedang, pedang yang memancarkan nafas yang menakjubkan. Ayo, Duan Lingtian saat ini tampaknya telah berubah menjadi Dewa Pedang, yang tak tertandingi, mengangkat tangannya adalah pedang, mengangkat kakinya adalah pedang, matanya juga pedang, dan seluruh tubuhnya penuh dengan pedang. Dia sepertinya berada di lautan pedang. Ratusan juta lampu pedang, semuanya mematuhi perintah Dewa Pedang. Ini adalah Kendo peringkat ke-7. Ini adalah hukum luar angkasa dari alam kesempurnaan besar. Kekosongan diisi dengan balok pedang, dengan pikiran Duan Lingtian, ruang berada di bawah kendalinya, terus-menerus bergetar, melipat, dan runtuh, seolah-olah melakukan apapun yang dia inginkan. Ada kenangan tentang orang tua yang kosong. Duan Lingtian merasa asing dan akrab dengan kekuatan baru ini. Tampaknya mudah dikendalikan. Dia saat ini, baik dalam keadaan atau kekuatan, tidak lebih lemah dari lelaki tua Wukong tahun ini, menghadapi malapetaka kematian tertentu di depannya. Bahkan, dia masih memiliki pengalaman orang tua kosong yang menghadapi bencana semacam ini. Kamu mungkin bisa membunuh hampir semua dewa berpangkat tinggi yang telah mengambil langkah ini. Tapi tidak mungkin membunuhku. Duan Lingtian mengangkat kepalanya dan melihat kekuatan guntur yang menyapu dari area lain neraka Asura di luar alam dewa, matanya sangat sunyi. Ledakan. Ada suara gemuruh,
seolah-olah ada keberadaan yang menentang surga, menderu kesalehan berbakti di sana, menegur perilaku Duan Lingtian. Duan Lingtian tahu bahwa ini adalah kesalehan berbakti dari surga. Surga, jangan biarkan era ini muncul lagi yang dapat mengancam keberadaannya. Duan Lingtian mengambil langkah saat ini, dan jika dia bergerak maju, itu akan menjadi masalah. Ketika sampai pada akhirnya, bukan tidak mungkin untuk menjadi lelaki tua kosong lainnya, atau bahkan melampaui keberadaan lelaki tua kosong itu. Pada saat itu, ia akan dapat berdiri bahu-membahu dengan Tao Surga, dan bahkan melampaui Tao Surga. Surgawi Dao, bagaimana itu bisa membiarkan keberadaan seperti itu tumbuh dengan lancar? Bencana telah datang, guntur dan kilat berguling, seolah-olah menghancurkan dunia. Namun, ketika malapetaka memasuki neraka Shuro dan melintasi penghalang ruang dari alam yang menentang Tuhan, itu dikonsumsi oleh sebuah kekuatan. Apakah ini kekuatan kerajaan? Mata Duan Lingtian berkedip, dan dia menebak kekuatan apa yang menghabiskan kekuatan surga untuknya. Kekuatan kerajaan, dan kekuatan alam juga banyak dikonsumsi dalam sekejap. Sebuah waktu, di alam anti-dewa, sekelompok kekuatan tertinggi juga merasakan getaran dan konsumsi kekuatan alam. Bagaimana situasinya? Mengapa kekuatan kerajaan tiba-tiba menghilang begitu banyak? Mungkinkah beberapa orang luar menyerang kita melawan alam dewa? Alam anti-dewa mengarah ke dunia luar, dan ada saluran luar angkasa formal. Jika penduduk asli alam anti-dewa cukup kuat, mereka dapat secara paksa menghancurkan penghalang ruang dan kembali ke alam anti-dewa, dan dalam prosesnya, mereka tidak akan diblokir oleh kekuatan alam. Karena, kekuatan alam mengenalinya sebagai milik sendiri. Namun, jika mereka bukan penduduk asli alam yang menentang dewa, mereka akan menghadapi penolakan dari kekuatan alam jika mereka ingin mengambil jalur informal. Kecuali jika kekuatannya cukup kuat untuk mengembalikan semua kekuatan alam yang terhalang di depannya dalam sekali jalan, hampir tidak mungkin untuk masuk ke alam anti-dewa. Selain itu, selama bertahun-tahun, kekuatan ranah dari alam anti-dewa telah dilengkapi dan ditingkatkan oleh kekuatan ranah dari alam bawahan. Alam bawahan dari alam yang menentang Tuhan, karena kekuatan alam mereka dan alam dari alam yang menentang Tuhan terintegrasi menjadi satu, sehingga penduduk asli dari alam yang menentang Tuhan juga dapat dengan mudah memasuki alam bawahan itu. Misalnya, ketika Duan Lingtian meninggalkan alam anti-dewa untuk pertama kalinya, sebelum memasuki dunia luar untuk pertama kalinya, ia pernah mengunjungi alam bawahan dari alam anti-dewa, Bundaran. Konsumsi kekuatan alam ini terletak di neraka Asura. Sebagai penguasa dunia dari alam anti-dewa, Xiao Mubai secara alami menjaga alam anti-dewa sepanjang waktu. Setelah merasakan gerakan itu, ia segera mengikuti gerakan itu dan memasuki neraka Asura. Dia juga telah ke tempat ini di wilayah Shuro berkali-kali. Jadi, tidak asing. Segera, dia datang ke tempat di mana gerakan itu terjadi. Itu adalah, meskipun mereka berjauhan, Xiao Mubai masih bisa melihat dengan jelas bahwa sosok di tengah badai di kejauhan adalah Duan Lingtian, yang baru saja dilihatnya belum lama ini. Duan Lingtian, dia. Melihat Duan Lingtian bermandikan hukuman guntur kesengsaraan surgawi, tubuhnya bergejolak seperti pedang, dan seluruh orang itu seperti pedang tajam, bertarung melawan hukuman guntur kesengsaraan surgawi dan sepenuhnya menang. Ini bukan bencana biasa, Xiao Mubai dengan cepat mengkonfirmasi ini. Duan Lingtian belum menjadi yang terkuat. Dia juga bisa mengkonfirmasi ini. Namun, kekuatan tempur Duan Lingtian saat ini, di matanya, jelas tidak lebih lemah dari rata-rata Seon Orde pertama, dan bahkan lebih kuat dari kebanyakan Seon Orde kedua. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika itu sekuat, Yang Mulia Dewa Atas yang tak terkalahkan, kekuatannya tidak sekuat peringkat pertama yang terkuat. Dan sekarang, Duan Lingtian, yang jelas-jelas belum melangkah ke Seon, telah menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan Seon Orde kedua. Bagaimana ini tidak mengejutkan Xiao Mubai? Mungkinkah Xiao Mubai bukan orang setengah bijak biasa? Usianya dianggap muda di antara setengah bijak kontemporer di alam segudang dan bahkan di luar alam. Mungkinkah ilmu pedangnya telah memasuki urutan ketujuh? Memikirkan kemungkinan ini, Xiao Mubai mau tidak mau mengambil napas dalam-dalam, melihat ke depan lagi, penuh kengerian. Panggilan, saya tidak tahu kapan, di sebelah Xiao Mubai, dua sosok tua dan tua muncul. Apakah ini Duan Lingtian? Salah satu dari mereka bertanya pada Xiao Mubai.
Xiao Mubai tidak menyangka bahwa bahkan dua orang tua yang telah tidur di pengasingan sepanjang tahun ini dikejutkan oleh gerakan Duan Lingtian kali ini. Bahkan di luar gerbang, ya, Xiao Mubai mengangguk. Dia belum menjadi yang terkuat. Bencana yang dia hadapi sekarang bahkan lebih kuat dari bencana 10.000 tahun sebelumnya yang harus dihadapi oleh yang terkuat. Dengan bencana yang begitu kuat, bagaimana mungkin dia masih berada di atas angin? Keduanya adalah dua semi-sage lainnya di alam anti-God, dan mereka adalah jenis semi-sage dengan luka gelap. Bencana 10.000 tahun terakhir melukai mereka dengan serius. Tentu saja, mereka juga sangat tua. Bencana 10.000 tahun berikutnya, mereka tidak memiliki keyakinan bahwa mereka dapat bertahan hidup. Duan Lingtian, dia seharusnya memahami Kendo peringkat ketujuh. Selain itu, hukum ruang angkasanya harus sepenuhnya terintegrasi dengan Kendo, dan dia telah melangkah ke alam kesempurnaan besar. Xiao Mubai melihat ke depan dengan ekspresi bermartabat. Dia biasanya tampak stabil, tetapi suaranya sekarang sedikit bergetar. Dia melangkah ke alam terlarang. Alam terlarang. Begitu Anda masuk, Anda akan dilenyapkan oleh surga. Setelah pemisahan sejarah, tidak banyak orang yang telah melangkah ke ranah ini, tetapi masih ada beberapa. Dan orang-orang itu, tanpa kecuali, semuanya terbunuh oleh hukuman guntur kesengsaraan surgawi. Karena itu, orang dalam seperti Xiao Mubai menyebut alam itu sebagai alam terlarang. Alam terlarang, salah satu dari 4 alam langit dan bumi memahami tingkat ketujuh, tidak menyentuh ambang pintu, tetapi sepenuhnya melangkah ke tingkat ketujuh. Pada saat yang sama, menggabungkan hukum 4 alam langit dan bumi semacam itu juga melangkah ke alam kesempurnaan besar. Keduanya sangat diperlukan. Memuaskan keduanya adalah keadaan terlarang. Alam terlarang. Saya merasa bahwa kekuatan dan darahnya agung, dan dia terlihat muda. Begitu muda, dia memiliki prestasi seperti itu. Apakah kita orang-orang dari alam yang menentang dewa? Jika kita bukan orang-orang dari alam yang menentang Tuhan, bagaimana kita bisa dilindungi oleh kekuatan dari alam yang menentang Tuhan kita? Bahkan jika ada perlindungan kekuatan alam, umumnya sulit bagi orang yang masuk ke alam tabu untuk sepenuhnya menghentikan bencana alam tabu ini. Bagaimana dia bisa begitu santai? Beberapa makhluk kuno di alam yang menentang dewa, sambil berbisik sebentar, menatap Xiao Mubai lagi. Mereka bingung. Saat mereka tidur, keberadaan seperti itu muncul di alam anti-dewa. Bukankah Xiao Mubai mengingatkan pihak lain untuk tidak mudah masuk ke alam terlarang? Di masa lalu, ayah Xiao Mubai, karena sebelum kedatangan bencana 10.000 tahun yang tak terbendung, tidak lagi menekannya dan secara paksa melangkah ke alam tabu, sehingga dia mati dan menghilang. Di alam anti-dewa, setelah pemisahan sejarah, meskipun belum ada kasus orang yang tidak kuat melangkah ke alam terlarang. Namun, ada banyak kasus seperti itu di alam di luar alam, dan bahkan di semua alam, tanpa kecuali, semua mayat. Ya, itu semua adalah dewa tingkat tinggi, dan mereka semua mati di bawah alam tabu. Melihat kinerja si kecil ini, sangat mungkin untuk selamat dari bencana alam terlarang ini. Jika dia berhasil melewati malapetaka dan melangkah ke ranah yang terkuat di masa depan, bukankah dia akan secara langsung menjadi keberadaan peringkat ketujuh yang kuat? Beberapa barang antik lama dari alam anti-dewa menarik napas dalam-dalam setelah mendiskusikan ini. Xiao Mubai juga melirik mereka saat ini, dan keduanya melihat panas dan kegembiraan di mata satu sama lain. Peringkat ketujuh dari yang terkuat. Alam ini, setelah Anda melangkah ke dalamnya, melihat melampaui alam, dan bahkan 10.000 alam, itu pasti akan disebut tak terkalahkan. Pada saat itu, alam anti-dewa, karena munculnya keberadaan seperti itu, akan melampaui alam manapun di alam segudang, dan akan menjadi pemimpin alam segudang, dan 3 alam teratas akan berada di peringkat teratas. Kembali, untuk mengetahui, di luar dunia, dan bahkan dunia kontemporer, yang terkuat, yaitu keberadaan peringkat ke-6 yang terkuat. Yaitu, Jiezun Realm Powerhouse. Di luar wilayah itu adalah, Sein Powerhouse. Di alam anti-dewa hari ini, di mata banyak orang dari alam dunia, masih ada alam di mana orang kuat dari alam kerajaan duduk. Faktanya, di alam anti-dewa, sudah lama tidak ada pembangkit tenaga listrik dunia nyata. Ayah Xiao Mubai meninggal bertahun-tahun yang lalu. Alasan mengapa dia menyembunyikan berita itu adalah karena dia khawatir jika berita itu menyebar, itu akan membawa kesulitan ke alam anti-dewa.
Setiap ranah di dunia adalah hubungan yang kompetitif satu sama lain, ranah yang kuat akan menekan ranah yang lemah, dan bahkan menjadikannya ranah anak perusahaannya sendiri. Misalnya, di bawah alam anti-dewa, mereka telah menaklukkan banyak alam lemah sebagai alam bawahan mereka. Tentu, berita ini dapat disembunyikan untuk sementara waktu, tetapi tidak selamanya. Saya khawatir itu tidak akan lama sebelum akan ada beberapa pembangkit tenaga listrik dari alam lain yang akan datang ke alam anti-dewa untuk mengeksplorasi kebenaran dan melihat apakah pembangkit tenaga listrik alam dari alam anti-dewa masih ada. Alam anti-dewa memiliki bahaya yang tersembunyi sejak lama. Selama bertahun-tahun, alasan mengapa Xiao Mubai memperhatikan beberapa monster jenius, dan bahkan menghabiskan banyak upaya untuk membantu, adalah untuk membuat orang yang lebih kuat lahir di alam yang menentang dewa. Saya bahkan merindukan penampilan pembangkit tenaga listrik dunia nyata di dalamnya. Duan Lingtian juga salah satu orang berbakat dan kuat yang disukai Xiao Mubai. Tentu saja, selain itu, Xiao Mubai juga bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia ingin melangkah ke ranah alam sesegera mungkin, maka dia dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi ranah para dewa. Dan sekarang, saat ini, Xiao Mubai dan pembangkit tenaga listrik setengah langkah lainnya di alam anti-dewa ditempatkan di luar dunia sebagai orang suci setengah langkah. Pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat kelima, melihat Duan Lingtian yang melampaui kesengsaraan, mata dan wajahnya kegembiraan di papan jelas. Beberapa senior, gerakan kesengsaraan Duan Lingtian tidak kecil, saya khawatir bahkan seluruh dunia akan merasakannya. Xiao Mubai memandang beberapa orang dan berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, mari kita lakukan yang terbaik untuk membantu Duan Lingtian bersembunyi. Jika tidak, jika orang-orang dari alam lain, atau bahkan 3 alam atas, tahu bahwa ada keberadaan di alam penentang dewa kita yang diharapkan melewati alam tabu, mereka pasti tidak akan membiarkannya tumbuh dewasa. Melewati perampokan alam terlarang sama dengan mendapatkan izin dari peringkat ke-7 Seon. Bahkan jika itu hanya dewa atas. Setelah malapetaka ini berlalu, hukum kesempurnaan besar dan langit dan bumi tingkat 7 telah menyatu menjadi satu tubuh. Selama Anda melangkah ke alam yang terkuat, Anda secara langsung adalah keberadaan urutan ke-7 dari yang terkuat. Tanda seru, pada saat itu akan langsung di luar dunia, dan bahkan yang terkuat di dunia. Cukup untuk mendorong dunia secara horizontal, tak terkalahkan. Tidak buruk, jangan biarkan dia terekspos. Alam lain, bagaimana bisa 3 alam atas? Sangat tidak mungkin bagi kita untuk membiarkan kita muncul di alam yang menentang dewa untuk bertahan hidup dari alam tabu. Saya khawatir sulit untuk menyembunyikan masalah ini. Tapi kita dapat membuat beberapa penutup mata atas dasar ini. Seperti yang dipikirkan Xiao Mubai. Meskipun Duan Lingtian berada di alam yang menentang dewa di neraka Shuro, karena alam terlarang berasal dari luar alam yang menentang dewa, dia dengan cepat menarik perhatian orang luar. Terutama 3 alam atas. Di 3 alam atas, tidak butuh waktu lama untuk mengetahui hal ini. Selama bertahun-tahun, meskipun 3 alam atas berada di atas alam segudang dan merupakan 3 alam paling kuat di alam segudang, mereka selalu siap menghadapi bahaya dan menatap alam lain. Terutama 18 alam tengah termasuk Deving God Realm. Jadi, di sisi alam anti-dewa, ada gerakan besar dari kesengsaraan Duan Lingtian, dan orang yang bertanggung jawab atas pelacakan di 3 alam atas dengan cepat menemukannya. Ketika berita itu dikirim kembali ke 3 alam atas, Yang Mulia 3,5 langkah dari Seon Orde kelima di 3 alam atas, yang bertanggung jawab atas bagian dari docking ini, juga secara pribadi melintasi ruang dan datang ke sekitar alam anti-dewa. Melihat bencana yang menakjubkan di kejauhan. Bencana ini, bukan bencana 10.000 tahun yang dihadapi oleh yang terkuat. Ini sepertinya perampokan di alam terlarang. Di alam anti-dewa, apakah ada dewa yang lebih unggul yang telah mengambil langkah ini dan mengantarkan bencana fana ini? Untuk 3 dunia atas, meskipun bencana alam tabu jarang terjadi, itu bukan rahasia. Di 3 alam atas, sesekali, akan ada 1 atau 2 makhluk luar biasa, jenis makhluk yang memiliki kemampuan untuk menarik alam tabu. Tentu, keberadaan semacam ini, tidak mungkin untuk memilih untuk mengambil langkah kritis, yang akan mengarah pada bencana alam tabu. Karena, dalam sejarah 3 alam atas, tidak ada yang berhasil selamat dari kesengsaraan surgawi dari alam tabu. Bencana ini juga dikenal sebagai bencana kematian. Menyelamatkan hidup, segera setelah Anda melangkah ke ranah yang terkuat,
Anda secara langsung adalah pembangkit tenaga listrik dari ranah tingkat 6 yang super kuat, bukankah itu harum? Mengapa mengambil risiko besar untuk menyeberangi perampokan? Namun, meskipun saya tahu bahwa ini adalah malapetaka, mereka bertiga masih mengirim berita kembali ke alam masing-masing, sehingga pembangkit tenaga listrik alam di wilayah mereka akan mengetahuinya.